Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Dimas Dani. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam kondisi sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan tetap semangat. Oke, di video kali ini aku akan bercerita singkat tentang kisah mengharukan dari negara Kolombia, di mana ada satu kisah yang begitu menyayat hati dan sulit untuk dilupakan dalam sejarah peradaban. Jadi aku akan bercerita tentang kisah Omaira Sanchez, seorang gadis 13 tahun korban letusan gunung berapi yang dibiarkan mati kedinginan. Jadi kisah ini terjadi pada tanggal 13 November 1985, di mana gunung berapi Nevado del Ruiz yang terletak di Provinsi Caldas dan Tolima, Kolombia, meletus memuntahkan laharnya. Ini adalah yang pertama kalinya sejak letusan pada tahun 1845. Karena itu, para penduduk lokal menyebutnya dengan sebutan singa yang tertidur. Gunung Nevado del Ruiz ini memuntahkan lahar panas lebih dari 30 km ke angkasa. Bahkan massa total bahan letusan termasuk magma ditaksir mencapai 35 ton. Selain magma, gunung ini juga memuntahkan sulfur dioksida dan belerang seberat kurang lebih 800.000 ton. Sontak saja kejadian ini menelan banyak sekali korban jiwa. Lebih dari 25.000 manusia mati sia-sia kehilangan nyawanya dan menyapu bersih kota Armero. Salah satunya adalah seorang gadis kecil, Omaira Sanchez, yang pada saat itu masih berusia 13 tahun. Omaira Sanchez tinggal di Provinsi Santander bersama orang tuanya Alvaro Enrique dan Maria Aleda, saudaranya, serta bibinya yang bernama Maria Adela Garzon. Sesaat sebelum kejadian, ibunya pergi ke Bogota, Kolombia untuk sebuah urusan bisnis. Oke, jadi pada saat kejadian, Omaira Sanchez sedang berada di rumahnya. Ayah dan bibinya meninggal seketika di tempat, sedangkan dia terjebak reruntuhan rumahnya dan terperosok. Kakinya pun tertindih oleh beton atap rumahnya dengan tangan bibinya yang masih memegangi kakinya. Ketika anggota tim SAR menemukannya, Omaira sudah dalam keadaan terperangkap di dalam kubangan air. Tim SAR sangat kesulitan untuk mengangkat Omaira dari reruntuhan karena kubangan air yang tinggi dan juga minimnya peralatan canggih saat itu. Dan salah satu cara yang paling memungkinkan untuk menyelamatkannya adalah dengan mengamputasi kakinya. Tetapi sekali lagi, karena minimnya peralatan, mereka pun tidak bisa mengamputasi kaki Omaira dari bawah. Hingga menurut dokter dan para relawan yang saat itu ada di kejadian pun mengatakan bahwa hal yang paling manusiawi adalah membiarkan Omaira Sanchez meninggal secara perlahan-lahan. Omaira Sanchez adalah gadis remaja yang ceria. Bahkan walaupun dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini, Omaira tetap berlaku positif. Dia bernyanyi kepada jurnalis dan wartawan yang datang. Bahkan Omaira pun setuju untuk diwawancarai. Namun seperti manusia pada umumnya, Omaira pun terkadang merasa takut. Ia pun berdoa dan menangis. Omaira bahkan selalu meminta orang-orang yang menjenguknya untuk mendoakannya. "Tolong doakan saya supaya saya bisa berjalan kembali," katanya. Pada hari ketiga, Omaira mulai berhalusinasi. Dia menyebutkan kalau dia tidak mau telat ke sekolah dan sekarang ada ujian matematika. Omaira Sanchez sudah terperangkap di dalam kubangan air dengan kaki yang tergejat beton selama lebih dari 60 jam. Di saat-saat terakhir hidupnya, matanya memerah, mukanya memar, dan tangannya pun memutih pucat.
Beberapa jam kemudian, terhitung pada pukul 10 siang, Omaira Sanchez pun menghembuskan nafas terakhirnya disebabkan oleh hipotermia dan luka gangren yang menggerogotinya. Kejadian ini tentu menjadi tamparan keras bagi pemerintah Kolombia, dan pemerintah dinilai kurang sigap dan tidak mau berusaha untuk menanggulangi kerusakan jiwa dan harta yang disebabkan oleh bencana alam. Dan semoga kita berharap tidak akan ada lagi Omaira Sanchez lain di kemudian hari.